Pada akhir abad ke-18, Inggris mengalami revolusi industri. Populasi meningkat pesat, tapi produksi pangan tidak sebanding. Krisis pangan pun sering terjadi dan banyak masyarakat hidup miskin. Kondisi inilah yang mendorong Malthus untuk menulis karya terkenalnya, yaitu An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798. Malthus lahir pada tahun 1766 di Surrey, Inggris. Ia seorang pendeta sekaligus profesor ekonomi politik di Cambridge. Melalui karyanya, Malthus ini berargumen bahwa pertumbuhan penduduk secara alami cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan ketersediaan pangan. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai teori populasi Malthusian. Menurut Malthus, populasi manusia tumbuh secara geometris seperti 1, 2, 4, 8, 16, sedangkan produksi pangan tumbuh secara aritmetis seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya, jumlah penduduk itu bisa meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan produksi pertanian. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan pangan yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan dan kelaparan. Dalam artikel Environmental Malthusian and Demography 2022, dijelaskan bahwa ide Malthus ini juga digunakan untuk memahami keterbatasan sumber daya alam akibat tekanan populasi, terutama di negara berkembang. Malthus mengusulkan dua mekanisme pengendalian populasi. Yang pertama, preventive check seperti menunda pernikahan, mengendalikan kelahiran, dan pendidikan moral. Yang kedua yaitu positive check, yaitu faktor alami yang menekan jumlah penduduk seperti wabah, kelaparan, dan perang. Implikasi dari teori ini jelas, ketika populasi tambah cepat tapi pangan dan modal terbatas, maka standar hidup masyarakat akan menurun, pendapatan per kapita pun turun, daya beli melemah, dan tingkat kemiskinan naik. Selain itu, Malthus juga punya pandangan tentang dinamika kapital. Dalam wage fund theory, upah pekerja ditentukan oleh keseimbangan antara dana upah dan jumlah tenaga kerja. Kalau modal meningkat tapi jumlah tenaga kerja tetap, maka upah akan naik. Tapi kalau tenaga kerja terlalu banyak sementara modal stagnan, upah akan turun ke tingkat minimum. Prinsip ini masih dibahas dalam banyak literatur modern, seperti dalam artikel A Review of Malthusian Theory Under the Scope of Human Capital 2020 yang menjelaskan hubungan antara populasi, pendidikan, dan kesejahteraan. Walau teori Malthus berasal dari abad ke-18, sebagian besar idenya masih terasa relevan. Contohnya di Indonesia, kita punya program keluarga berencana atau KB. Program ini bertujuan menekan angka kelahiran agar seimbang dengan ketersediaan sumber daya. Menurut penelitian Budiati pada tahun 2023 dalam South Journal of Innovative Research, program KB terbukti lebih efektif menekan angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Itu juga bisa dianggap sebagai bentuk preventative check dalam modern upaya manusia mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tanpa harus menunggu bencana alam atau wabah. Sedangkan di tingkat global, laporan FAO 2023 menunjukkan bahwa kawasan Afrika Sub-Sahara masih menghadapi krisis pangan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan distribusi pangan yang tidak merata. Fenomena ini menunjukkan sisi positif cek yang Malthus maksud. Tapi, tidak semua prediksi Malthus terbukti benar. Kemajuan teknologi pertanian, pupuk modern, dan rekayasa genetika membuat produksi pangan bisa meningkat lebih cepat. Jadi, seperti yang dijelaskan pada FAO pada tahun 2023, masalah kelaparan dunia saat ini lebih banyak disebabkan distribusi dan kemiskinan, bukan kekurangan produksi. Jadi meskipun teori Malthus lahir lebih dari 2 abad lalu, esensinya masih bisa kita pelajari, bahwa pertumbuhan penduduk dan sumber daya harus berjalan seimbang. Dengan pengendalian yang bijak, inovasi teknologi, dan kebijakan ekonomi yang tepat, kita bisa menciptakan pembangunan berkelanjutan tanpa harus takut pada ramalan kelaparan yang